sudah. Baik, Ibu, ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan awal dari metodenya. Nah, semisal ini masih kosong, kita kan perlu isi si metanolnya ya. Kita pilih fill. Nah, ini berarti sama teman-teman engineer kita udah dibikin shortcut. Nah, kita pilih fill. Nah, ini 10 detik. Kita start sampai kurang lebih metanolnya itu merendam si elektrodanya, si double pinnya itu ya, double platina pinnya. Itu dikira-kira kurang lebih di 40 mili. Oke. Kalau sudah terisi, kita pilih metodenya. Misal kita mau kadar air yang ini. Nah, terus kita isi number sampelnya. Nah, number sampelnya berapa? Tinggal kita setelah itu kita start. Nah, ini startnya paling kita start. Nah, nanti dia ada dua pilihan. Bentar ya, saya takutnya nuangin si ini kalau start. Jadi nggak saya start ya. Jadi ketika di start itu ada dua pilihan, start concentration sama start sample. Kalau start concentration itu buat standarisasi titrannya. Kalau start sample itu kita mau running sample. Okay. Berarti jalannya tetap standar baru sampel kan? Ketika memang ibu posisinya mau standarisasi, nggak apa-apa start concentration dulu. Jadi concentration baru sampel. Iya. Tapi kalau posisinya udah tahu nih, misal hari ini standarisasi, kira-kira besok perlu standarisasi lagi nggak? Kan nggak perlu ya. Oh, itu nggak perlu setiap hari ternyata. Jadi buat standarisasi itu sebetulnya nggak kita kasih acuan harus setiap hari, harus berapa kali. Nah, tapi ngelihat kondisi dari si chemicalnya. Iod ini kan relatif nggak kayak NaOH ya, Iya. nggak kayak NaOH. Nah, jadi dilakukan seminggu sekali atau misalkan 3 hari sekali pun nggak masalah. Oh, oke. Benar. Tapi kalau semisal kondisinya kok saya nggak stabil nih, padahal kemarin berstandarisasi, nah nggak apa-apa distandarisasi lagi. Tapi kalau ini ganti standarisasi lagi. Metanolnya, metanolnya ganti itu nggak perlu mbak, karena kan metanol dia kan sebagai media aja. Metanolnya kita ganti, tapi ininya masih tetap sama kan. Tapi kalau ininya ganti, udah pasti harus standarisasi. Baiknya baru. Oke. Ada lagi? Enggak. Saya lanjut ya. Nah, mungkin dari yang bikin apa? Dari running method kayak tadi. Nah, kalau mau buat metode, Bikin metode. ini ya tinggal di new. Tapi ini udah mentok nih, karena udah kita masukin semua. Nah, misal kita mau taruh metodenya itu di home, tinggal kita pilih misalnya ini, kita klik start. Nah, ini tinggal kita pilih add to home. Oh, biar lebih mudah kalau kita mau jalan siapa lagi. Iya, dia langsung ada di home-nya, Kayak tadi di misalnya. shortcut-nya. Terus kita kasih nama misal di sini tes ya. Kita tes. Nah, home screen position-nya bisa kita pilih. Nah, artinya ini yang udah tergunakan, nah ini yang masih free. Bisa kita Oke. pilih di sini, kita save. Nah, dia ada Oh. Berarti ini bisa dihapus, Pak? yang mana? Yang tes misalnya mau hapus. Nah, gitu. misal kita mau hapus, kita pilih save up, terus user setting, kita pilih shortcut, nah, kita pilih, nah misalkan kita mau hapus yang tes, nah ini Delete. kita delete, Ah. kita lihat lagi ke depan, udah nggak ada. Oke. Oke. Berikutnya pembersihan ya, pembersihan ini kita buka, posisinya di sini ya. Oh iya, ini posisi awalnya. Ini posisi awalnya. Bagian yang besar pasti di sini. Bagian yang ke pembuangan, selang pembuangannya di kanan. Bagian selang untuk mengisi metanol di sebelah kiri. Terus juga ini elektrodanya pasti ya. Nah, terus ini untuk si molecular sieve. Molecular sieve buat mencegah humid masuk ke vessel. Sama ini tubing dari buret ke dalam vessel. Nah, cara biasanya yang suka ketukar itu Masuk. ini sama ini.
Ini masuk ke sini, terus ini masuk ke sini. Enggak ada dong. Sama ini masuk ke sini. Putar. Ya, ini ketukar. Tapi kalau dua ini paling jelas. Apa maksudnya nggak akan ketukar dua hal itu? Oke, saya buka lagi. Apa kalau risiko ketukar gimana? Nah, sebenarnya kan ini putaran dari si misalkan yang ketukar ini ya, Hmm. kan putaran dari si apa stirupnya itu searah jarum jam ya. Nah, sementara arah buret kalau misalkan kita taruh di sini, artinya nggak langsung kebaca, reaksinya itu nggak langsung kebaca si elektrodanya. Jadi perlu waktu. Ya udah lewat dulu ya. Iya. Sebenarnya kalau ini kan dekat banget nih. Hmm. Ya kan? Kalau ini yang ketukar gimana? Kalau ininya ketukar, jadi lebih jauh aja mbak. Oh berarti nggak terlalu ngaruh. Enggak, cuma jadi lebih jauh. Dan biasanya bikin pompanya lebih kerja ekstra sih. Saya lanjut ya. Ini dibuka, kita taruh di sini. Ini buat metanolnya. Buat metanolnya, saya taruh di sini. Nah ini buat yang ke cubingnya, bisa kita taruh di sini. Ini biar bersih aja sih. Di sini. Lalu ini yang molekular shiftnya bisa kita angkat. Ini buat elektrodanya kita taruh di bawah aja, dialasin tisu. Kalau udah, kita mau angkat ini, kita putar ininya, kita kendorin. Kita kendorin bagian sini, kita angkat. Nah kalau udah pasang, ini kencengin aja. Oke. Ini kita lepas. Ini kita lepas. Nah kita perhatiin juga apakah ininya bersih atau kotor. Ini juga kita bisa kasih silika, grease buat kita taruh di sini biar dia lebih kedap dan gak juga vakum. Ini juga sama, kita kasih silika grease. Ini juga sama di sini, Oh boleh gitu. bisa. Sama juga di sini. Saluran-saluran ini bisa kita kasih grease, tapi jangan terlalu banyak juga. Nah, kalau udah, ini kita buka. Ini bisa kita buka dulu juga. Ini ke wastafel ya. Ini saya ambil ya. Oke. Ini boleh kena air apa enggak sebenarnya Pak? Nah, ini kan sebetulnya kita mau cek kadar air. Tapi Iya. kita cuci pakai air. Nah, biasanya kalaupun udah pakai air, kita pakai alkohol. Oh biasanya pakai alkohol. Iya. Metanol bukan metanol boleh. Metanol. Metanol. Ini bisa kita sedikit bersihin aja pakai. Habis. Dulu deh. Kita bersihin. Ada alkoholnya, Mbak. Alkohol guys. Alkohol. Kok ACN? 100%. Tapi ini juga cek. Ini apa? Oh campuran kayaknya jangan deh Pak. Metanol. Kalau sudah, ini tadi stirernya. Ini jangan sampai hilang, Mbak. Iya. Kalau ini Iya, kita cuci kadang masuk ke Masuk wastafel, sana. Iya. buang. Sediain buangan di sana. Ini. Nah ini kalau udah
kita pasang lagi ininya. Kan belum sesuai nih. Iya. Ini dulu. Goyang, Cak. Jalan langsung. Karena lari ke dalam. Nah, tinggal kita pasang lagi ke sini, terus ini ke sini, ke sini, terus ini lagi. Tinggal ininya kita taruh sini ya. Nah sekarang kita mau coba kuras buretnya. Ini cara kuras buretnya. Apa ini saya geser dulu ya. Misal kita mau kuras buretnya, tapi kan ini masih baru ya. Iya. Jadi nggak saya buang, saya balik lagi ke sini, nggak apa-apa. Ini saya buka. Nah, ini saya balikin lagi. Tapi saya pastiin ininya nggak kerendam. Karena kalau kerendam mau 14 hari udah beres-beres, muter terus. Ngawang. Nah, ini udah terangkat. Ini saya balikin. Kalau udah, saya pilih. Udah, rinse. So, saya bikin cycle-nya 2 kali. Cycle-nya itu harus 2 kali, Pak. 2 kali biasanya cukup buat nguras ini, Pak. Oh. Tapi kalau pada kondisi kita masangin sekaligus sama cubingnya, biasanya 4 kali. Kalau mau dibuang ini nggak usah dilepas. Ininya tinggal kita arahin ke pembuangan. Ini karena kita mau balikin lagi, jadi saya taruh lagi ke sini. Karena kan sayang ya. Nah, kan baru 1 kali cycle. Ini ngebuang. Iya, benar. Nah, kondisinya dia akan selalu ada dead volume ini. Dia akan selalu ada dead volume ini. Nah, ini yang akan kita bongkar dan kita bersihin caranya. Bisa. Ini kan udah. Nah, ini saya oke. Saya B. Nah, kita mau bongkar ini semua. Ini pertama kita buka dulu ininya. Buka dulu. Kita taruh. Berarti mau ngeliat kamu.
Kayak betadin gak sih? Bukan aja berantakan tuh. Nah ini kita buka juga sama. Udah? Oh iya. Nah ini kita buka. Ada ini. Oke ya. Jadi turun ya Bu ya. Walaupun agak pegel sih. Sampai semuanya turun. Iya. Gak bisa dibantu. Boleh dibalepen nggak Pak? Ya, Boleh. bisa buat dibantu didorong. Khawatirnya jadi ada udara sih. Iya sih bener. Jadi agak olahraga sih. Ya kelihatan sebenarnya. Oke, kalau sudah boleh minta tisu atau pelap buat natakin ini biar nggak kotor. Oh, jadi emang tebel-tebel. Ini ya. Kalau sudah, ini kita buka juga. Ini agak hati-hati. Udah. Ini kita tutup dulu biar nggak masuk udara. Kalau udah, kita putar ininya, putar ke kiri. Putar ke kiri. Jadi kita, nah, kalau udah kita buka ininya. Kita pencet yang di belakang. Kayak ampul. Sudah. Oke. Ini mau kita buang. Ya serius ngituin bapaknya. Gitu. Ini yang menegangkan Bapak Ibu. Kenapa Pak menurut? Kayak Kalau ada kaca itu ya. kalau nggak kotor, pecah resikonya. Ayo sangka sekali pakai. Kali pakai. Harus beli stoknya dong. Kaca semua soalnya. Oh.
Kalau nggak diganti-ganti gimana Pak? Kalau nggak diganti-ganti, takutnya mampet. Kalau keluar kalau libur panjang ya Mbak. Ini bersih ya. Libur panjangnya sih berapa nih Pak? Seminggu nggak apa-apa berarti? Seminggu. Kalau seminggu mah di flashing aja tuh nanti. Nggak usah dibongkar, tapi flashing aja. Kan biasanya lebaran juga semingguan dong ya Pak? Nah, cara flashingnya biar user friendly. Iya. Kalau itu kan tutupannya ada bener. metanol nggak Bu buat bilas ininya? Ada. Itu yang dekat meter. Wit, metanol tadi Wit. Kayak metanol. Ya itu yang dekat itu benar. Reflektor pasti. Balik. Nah. Jadi bersih lagi. Nah, kalau udah dibuka jangan lupa ininya dikasih silikon grease. Kalau ada silikon grease nggak bisa? Bisa ada sih. Vaseline. Vaseline ya, gitu. Iya benar. Vaseline pinggiran ininya supaya dia nggak keras. Pokoknya semua dikasih Vaseline guys. Tapi bukan ujung ininya ya Bu ya. Iya. Kalau dia kan nanti bersentuhan sama chemicalnya. Iya. Pinggirnya. Salah. Sudah kita pasang lagi ya. Bikin besi. Cukup sampai sini dulu. Pasang lagi. Salah dong ada. Oh iya, maaf. Nah, kalau udah kita tutup. Nah, kita pasangnya seperti ini. Iya, apa? Nah, ternyata kan ini kelebihan. Nah, kita settingnya di sini. Nah, nih, saya coba biar lebih jelas ya. Nah, itu ada kedudukan parkirnya sebetulnya. Ini jika dia bisa ditekan ke bawah, ke mentok, tekan ke bawah. Nah, kita coba geser. Nah, ternyata kan masih belum nih. Iya. Lagi. Nah, kita coba nih. Coba sekarang. Nah, sudah bisa. Kita kunci. Kunci. Nah, ini kan sudah terupdate ya, terdeteksi. Nah, kita pilih oke. Sekarang kita pasang lagi. Ini yang kecil pasti di sini. Ini yang dari buret ke pesol pasti di kanan. Buat ke pesel. Ya? Apaan tuh? Obat bilasnya. Ini. Ini itu dia. Oh, metanol. Pada ngecek dulu. Nah ini Ya. ini kan yang dari wadah filtran ke buret ya. Iya, udah kum. Ini yang dari wadah filtran ke buret sebetulnya kan kayak gini, ya kan? Nah tapi kita kan mau ngebilas nih ceritanya. Nah ini kita pasang dulu aja ke metanol. Buat ngebilas ya Pak? Iya buat dibilas. Metanol ya Pak. Warnanya Pak. Sudah terpasang. Oke, tinggal kita rinse lagi. Bentar, rinse lagi. Iya, kita buka manual, Manual. buret, kita pilih rinse. Rinse. Oke. Kita pilih 4 kali cycle misalkan. Buat ngebilas keseluruhan
si cubingnya ini. Oke. Terus kita start. Oke. In the meantime kita bisa duduk dulu sebetulnya. Oh, iya ya. Berarti ini kotor lagi, Pak? Iya. Nanti harus dicuci lagi Kak. Tapi kan ini metanol. Oh iya sih. Ini metanol tadi? Iya, metanol. Iya. Jadi nggak masalah itu ya? Nggak masalah. Nanti tinggal dibuang aja tuh. Itu kan bukan powder ya. Kalau Iya. powder kan tadi Susah nyedotnya. Oh, berarti ini disedot ke sini aja udah selesai berarti Pak ngebersihin. Boleh kan? Jadi Boleh gantian Kak. buat ngebersihin itunya. nah nanti kalau misalkan ibu mingguan, misalkan kan ribet tadi bukanya pas saya takut pas tiap hari atau tiap bulan gitu ya. Sebenarnya perawatan yang tadi itu dilakukannya mungkin sekitar 6 sampai 9 bulan sekali aja. Nggak perlu terlalu sering gitu ya, karena mungkin takutnya kan lagi nggak pecah gitu ya. Nah kalau misalkan mingguan, ibu cukup cabut dari sini. Ini kan tadi tempel di sini ya. Iya. Ibu cabut, ambil wadah metanol, masukin sini aja, langsung diiris bulat aja. Tuh. Jadi akan mengalirnya metanol yang mengalirnya. Gitu. Jadi nggak perlu dibuka seluruhan. Oh, boleh dicoba nggak nanti? Boleh. Kalau itu mingguan Pak. Iya kalau misalkan mingguan nggak dipakai, ini seminggu dipakai gitu ya, nggak apa-apa. Cuma memang masih ada sisa di sininya Bu. Ini kan nggak sampai habis ya. Iya. Sisa warna kuning di sini di bawahnya. Tapi setidaknya itu tidak akan menyumbat di bagian si stopcocknya, karena yang bagian atas adalah metanol. Itu aja sih sebetulnya. Nanti pada saat mau running lagi tinggal balikin lagi ke wagon, ibu plastik lagi. Itu aja. Ini taruh ini. Betul kali. Belum Pak. Belum masuk. Kan baru itu. Oh iya ini baru. Jadi dia ngebuangnya ke sini aja ya Pak? Iya. Ngegas itu tuh. Tinggal di drain aja Bu ke situ. Kalau mau keluar bisa dicabut aja sini. Ini. Kalau mau keluar situ dia. Jadi di sini cuma iot doang. Oh iya. Kalau mau keluar. Terus saya bisa cek juga kalau habis bongkar ada bocor atau enggak ya Bu. Soalnya kalau bocornya warna kuning bahaya. Bocor ini. Agak kotor jadinya kelihatan. Kalau metanol kan masih bening ya. Iya. Nah kan ini udah selesai nih. Nah ini udah bisa disimpan dalam keadaan bersih ya. Nah tadi kalau misalkan mingguan kan tadi dari sini Bu ya posisinya ya. Iya. Dari sini posisinya kan. Iya. Ibu cabut dari sininya, pindahin ke metanol. Ibu rinse aja langsung di sini. Tadi kan ada nih Manual. di manual, di duret, Red. Rinse. rinse. Yang mau 4 kali atau 5 kali tidak masalah Iya. ya. Start. Start. Udah seperti itu. Di stop. Langsung dicuci ini. Gitu Bu. Jadi setidaknya yang mengalir terakhir ke dalam stopcock dan tubing itu adalah metanol. Setidaknya itu. Nah, ketimbang dibiarkan dalam kondisi iodin. Karena banyak case iodinnya masih di sini, sebulan nggak dipakai, begitu mau dipakai bocor. Bocor di sini yang merembes kuning Bu. Bisa kelihatan di sini kuning-kuning gitu ya. Itu sama kayak di Sukabumi juga. Iya pernah. Nah, karena itu di sini. Nah, itu bocor dari ini stopcocknya. Tapi bisa diganti stopcocknya doang. Pak, apa bagusnya kan misalnya sampel kita jarang sebenarnya pakai ini. Misalnya sekarang lagi pakai nih, betternya langsung di-rinse aja atau ya udah nunggu dulu di sampel selanjutnya gitu. Kan kadang seminggu 2 minggu nggak ada sampel lagi kata kayak. Iya. Iya, kalau sudah minggu mah mending rinse aja. Jadi pakai kalau nggak ada lagi kira di-rinse aja. Iya, kecuali ibu mingguan ada ya, misalkan hari Senin ada, Senin depannya ada, yang mungkin paling di hari Kamis atau Jumatnya ibu running aja, running filtration-nya aja,
cuma nge-prep doang landing method, udah setelah itu ibu stop lagi. Seenggaknya ada jalan aja sih gitu, karena yang kita hindari sebetulnya aliran si residu dari si iodinnya aja sih. Kan kalau dia ada running kan kedorong terus tuh. Oh iya. Itu doang sih. Concernnya sih itu sebetulnya. Iya. Jadi kalau misalkan ibu mau ngakalinnya nggak benerin, ya paling di running tengah-tengah minggunya. Di Kamis ibu running aja kan, cuma tadi pakai metode yang ibu bikin ya kadang air nih, running sampai dapat drip, nggak jadi masalah. Kalaupun memang nggak ada sampel dan matiin lagi. Kan sekarang nggak sampel lagi gitu Iya, kan. benar. Kan Jumat Sabtu Minggu sekarang sampel lagi kan. Itu lebih baik. Udah ya.